Cie, kayaknya ada yang keciduk nih lagi nonton konser Bruno Mars di Jis. Ya nggak apa-apa sih, sekarang kan udah jadi anak pik, anak gaul Jakarta gitu loh. Kalau nggak bayar parkir, nggak bayar tol, excuse me, Mbak, Anda siapa? Polemik akun Fufafa belum kelar, ekspresi Gibran di konser Bruno Mars jadi omongan. Dia nonton Bruno Mars. Nonton Bruno Mars? Pertanyaannya, Iya. ngerti. Iya juga ya. Saya termasuk kaskuser awal-awal dulu. Di pemerintahan Prabowo Subianto ada para aktivis, konten kreator, siapapun itu yang menghina-hina pemerintahan beliau ataupun menghina-hina siapapun di dunia ini, please jangan sampai kena persekusi dan dikriminalisasi. Karena terang-terangan loh, ini wakil presiden sudah merepresentasikan, membuktikan bahwa menghina itu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Viral, keciduk lagi ya, foto Gibran dan istrinya berada di lift. Konon cerita sih beliau habis nonton konser Bruno Mars. Dan kita semua kan sudah tahu ya, ramenya akun Fufafa yang di belakangnya itu terduga 99% Gibran. Viral banget nih, malah justru beliau healing nonton Bruno Mars. Kok bisa seperti itu ya? Dan itu terjadi karena ada seorang tiktokers, nggak tahu sih ini siapanya Gibran, kok bisa nimbrung bareng Gibran dan ikut rombongan juga sampai dikawal oleh mobil polisi gitu ya. Apa itu namanya lah, lupa. Nah, jadi beliau sepil tuh dari mulai berangkat sampai dalam dan sampai keluarnya. Bahkan tidak bayar tiket masuknya, tiket parkir, gratis juga jalan tolnya. Dan ini akhirnya rame dibicarakan oleh masyarakat ya kan. Ya sampai hari ini pun belum ada klarifikasi yang jelas ya. Beliau nonton itu menggunakan uang apa? Karena beliau pejabat publik guys. Nah coba kali ini kita akan bahas ya, dan kita lihat komentar daripada netizen. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Cie, kayaknya ada yang keciduk nih lagi nonton konser Bruno Mars di Jis. Ya nggak apa-apa sih, sekarang kan udah jadi anak pik, anak gaul Jakarta gitu loh. Jadi ceritanya teh ini ditumpahkan tanpa sengaja oleh seorang wanita bernama Yuani Karina. Ini akun TikToknya, tapi sayang sekarang udah nggak ada. Akun IG-nya juga kayaknya udah di private. Jadi ceritanya Mbak Yuani Karina ini memposting konten di TikTok waktu dirinya nonton konser Bruno Mars di Jis. Kalau kalian sempat nonton konten mbaknya, kayaknya sih suasana konsernya seru banget ya. Tapi ada beberapa hal yang dinilai janggal oleh netizen dan akhirnya jadi pertanyaan. Pertanyaan pertama, mbaknya ini siapa? Istri pejabatkah? Saudaranya si Samsulkah? Atau siapa? Kenapa? Karena ini nih, ini sumbernya dari konten mbaknya ya. Kalian baca nih, jam 15.56 baru berangkat dari Bintaro. Kalian melihat ada sesuatu? Ya, di sini terlihat ada mobil Provos Polri. Jadi mbaknya ini pergi ke lokasi konser di Jis, dikawal oleh mobil Provos Polri. Jadi wajar kan kalau netizen bertanya, mbaknya ini siapa? Istri pejabatkah atau istri pejabat polisi atau siapa gitu? Jam 16.35 di Tol Pluit WKWKWK. Nih kalian lihat mobilnya masih dikawal. Terus ceritanya konsernya udahan nih pada bubar, dan Mbak Yuani Karina memposting ini nih. Pas pulang kedapetan satu lift sama Mas Gibran. Sampai sini netizen masih mikir, oh mungkin hanya kebetulan saja satu lift sama si Samsul gitu ya. Tapi kalian lihat ini, pulang duluan sebelum warga pulang. Masih dikawal. Terus ini nih, pulang bareng Mas Gibran, menyala. Saya nggak tahu apakah mereka satu rombongan atau gimana. Coba kalau menurut kalian gimana? Komentar. Dan ini nih yang paling ngeselin. Nggak bayar parkir, checklist. Nggak beli tiket, checklist. Nggak bayar tol, checklist. Kalau nggak beli tiket, it's okay lah. Karena dia mungkin dapat reward dari salah satu bank. Tapi kalau nggak bayar parkir, nggak bayar tol, excuse me, Mbak, Anda siapa? Kok bisa Anda dikawal oleh mobil polisi, kemudian Anda nggak bayar parkir, dan Anda nggak bayar tol, dan Anda berada satu rombongan dengan si Samsul? Jadi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mohon segera diklarifikasi ya. Karena ingat loh, Pak Samsul ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 terpilih. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan dia harus dipertanggungjawabkan di mata masyarakat. Ya benar sekali ya, harus ada klarifikasi. Ya benar juga, ini adalah tumpahnya teh yang tidak disengaja. Dan langsung kicep tuh Instagramnya di privat, TikToknya di privat. Mungkin ketar-ketir ya, karena diburu oleh netizen. Itu menjadi pertanyaan besar nih, mbak ini siapa? Kok bisa nggak bayar tiket, nggak bayar jalan tol, nggak bayar parkir pula gitu loh.
terus ikut rombongan dikawal sama mobil polisi. Wow, keren. Kita lanjut lagi guys. Indonesia udah nggak peduli Palestina. Teriak boykot produk Zionis emang kenceng, tapi giliran ada artis terang-terangan Zionis dan bela Israel malah ditonton konsernya. Kira-kira begitu ocehan netizen Indonesia waktu Bruno Mars konser di Jakarta International Stadium kemarin. Wajar sih netizen Indonesia ngoceh kayak begitu. Soalnya Bruno Mars memang beberapa kali ketahuan memberikan dukungan buat Israel dan sama sekali nggak bersuara buat pembebasan Palestina. Bukan cuma warga biasa yang kena semprot netizen Indonesia gara-gara nonton konser Bang Bruno nih. Sederet seleb sampai wakil presiden Gibran Rakabuming dan istrinya aja ikutan kena amuk warga gara-gara kepergok nonton konser Bruno Mars. Pakai jalur VIP pula. Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Iya aja. Kan gue pengen nonton Bruno Mars. Talking to the moon gitu loh. Emang lu kagak takut? Misalkan lu nonton nih, Iya. nonton Bruno Mars. Oke, lagi nonton. Terus ada orang yang ngenalin lu. Ah, Lu dipoto diem-diem. Bah. Di-share. iya. Takut sih, soalnya gue lagi jadi DPO pinjol. Kan banyak tuh nonton konser ya kan, pinjol dulu. Iya. Tapi yang ini ada nih, Bi. Apa tuh? Kepergok nonton konser, kira-kira pakai duit apa nih, Bi? Siapa yang pergok? Nih, polemik akun Fufafa belum kelar, ekspresi Gibran di konser Bruno Mars jadi omongan. Dia nonton Bruno Mars. Nonton Bruno Mars? Pertanyaannya, Iya. ngerti. Iya juga ya. Dia kan cuma ya enggak tahu kok tanya saya. Iya. Paling juga nonton, paling bener Pak Gibran nonton Denny Caknan deh. Gak usah Bruno Mars ya kan. Iya, dia nonton sama bininya ya. Sama bininya. Dan ini pun kebagi ke orang-orang gara-gara ada TikToker yang share. TikToker nge-share. Nge-share gara-gara di lift bareng sama si Gibran ini. Wow, TikTokers nge-share. Nge-share. Jadi kita tahu gara-gara TikToker itu nge-share. Gara-gara TikToker itu. Wah, makasih banyak kalau gitu buat TikToker itu deh. Iya, terima kasih. Karena tanpa ada share itu kita nggak tahu kalau Gibran memanfaatkan duit rakyat. Di tengah ekonomi kita yang lagi gini. Yang lagi goyang. Di tengah kasus dia yang lagi marah. Betul. Bisa-bisanya nonton konser. Cabai lagi naik tuh, ibu-ibu lagi pada puyeng. Lo malah nonton Bruno Mars, ya kan? Tapi Teh, kalau emang dia nonton Bruno Mars, Iya. pertanyaan gua nih. Apa tuh? Bang, bahas cewek yang nonton Bruno Mars malah ketemu Gibran. Menarik nih. Apakah konser Bruno Mars featuring Fufu Fafa? Bukan nih. Jadi ceritanya ada cewek yang mau nonton Bruno Mars. Nah, yang menarik dia berangkatnya dikawal sama polisi. Nih, kamu lihat aja sendiri. Udah gitu dia satu lift sama wakil presiden terpilih kita, Mas Gibran. Nah, pulangnya dia dikawal lagi sama polisi. Terus dinulis, pulang bareng Mas Gibran, tanda seru emot api. Dia juga nulis, nggak bayar parkir, nggak bayar tiket, nggak bayar tol. Widih, sakti banget nih. Pertanyaannya, ini orang siapa? Soalnya pas postingan ini viral, akun dia langsung hilang. Kalau kita lihat undang-undang, warga sipil seharusnya nggak bisa dikawal pakai polisi begini. Kecuali kalau ada sesuatu yang urgent banget. Dia tertulis di UU nomor 22 tahun 2009 dan Perkap nomor 4 tahun 2017. Nah, nonton Bruno Mars urgentnya di mana, kocak? Haha, tapi kok bisa dia dikawal begitu? Nah, ini saya nggak tahu. Netizen komen, cewek itu siapa ya? Sampai dikawal provos, anak pejabat, atau simpanan pejabat? Berangkat dan pulang dikawal patwal, apa-apa gratis, bisa dapat tiket kelas mahal. Padahal nggak jelas ini orang jasanya apa buat negara. Tapi dia bisa menikmati fasilitas negara yang diambil dari pajak rakyat. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Nah, rasain lu sekarang ya, kalau udah dikulitin netizen gini udah repot kan, makanya sampai semua di privat tuh dari TikTok, Instagram dan yang lainnya. Emang cerdas nih netizen kalau mau mengulik ya. Ya begitulah teman-teman semua ya, di balik akun Fufafa yang lagi viral banget, belum juga ada konfirmasi yang jelas siapa di balik itu semua. Kalau memang Gibran ya buktikan kan, tapi nyatanya sampai sekarang juga ya ngambang gitu. Pemerintah juga belum ambil tugasnya untuk menyelesaikan ini semua. Guys, gue kan gak pernah membahas-bahas tentang Fufafa kan. Lo kira gue gak peduli dan gue gak ngikutin itu? Gue ngikutin. Sekarang gue mau bahas dikit aja ya. Gue di sini nggak mau membahas tentang perkara bukti-bukti apakah akun ini milik Gibran atau bukan. Clearly punya dia ya, karena lo lihat aja, lo searching aja, udah banyak orang-orang yang membahas tentang hal ini dan resource banyak membuktikan bahwa ini adalah akun milik wakil presiden terpilih 2024.
Tapi di sini gue mau menyampaikan satu hal aja ya. Kalau kedepannya nanti di pemerintahan Prabowo Subianto ada para aktivis, konten kreator, siapapun itu yang menghina-hina pemerintahan beliau ataupun menghina-hina siapapun di dunia ini, please jangan sampai kena persekusi dan dikriminalisasi. Karena terang-terangan loh, ini wakil presiden sudah merepresentasikan, membuktikan bahwa menghina itu aman. Cuma kalau gue mah mikir-mikir ya anjir, gue mah siapa? Gue bukan anak presiden, gue juga bukan wakil presiden, gue bukan siapa-siapa gitu. Ya gue mikir-mikir kalau gue mau ngetik sesuatu, gue mau ngucap sesuatu di sosial media, gue juga mikir-mikir. Walaupun orang-orang nih, keluarganya, buzzer-buzzernya keluarga Mulyono mempropagandakan kalau seolah-olah gue di sini, menyebarkan ujaran kebencian bla bla bla. Lo lihat anaknya Mulyono tuh. Gue nggak pernah bilang si itu nggak punya titit lah ini. Nggak boleh tahu sampai kayak gitu. Parah banget sumpah. Jadi gue mikirnya kayak, lo kan anak presiden nih, lo sekolahnya bagus, itu lo bisa ngetik kayak gitu di Kaskus. Dan juga gue juga heran sih kenapa ya kok bisa bocor gitu. Gue nggak tahu kalau ada propaganda dari pihak Prabowo untuk menyingkirkan elu gitu kan. Who knows, gue nggak tahu juga. Ternyata pihak Prabowo hanya memanfaatkan elektabilitas bapak elu lewat elu, dan elu disingkirkan dengan menggunakan, petir guys, lewat agenda Fufafa. Semangat ngumpulin buzzer, kena lo. Bisa jadi sih itu ya. Ya kita tinggal tunggu saja ya. Tapi ini mengkonfirmasi bahwasanya kalau orang menghina para pejabat sesukanya, it's okay, gak ada masalah. Terbukti Fufafa kan? Kalau selama Fufafa ini belum ditanggapi sama pemerintah secara serius dan menanganinya secara serius dan mencari orang di belakang ini semua secara serius, tentu rakyat yang lain bisa meniru Fufafa, meniru karakter dari Fufafa. Hati-hati ya buat pemerintah. Dan waktu itu sempat juga gue ngeliat ya, ada media yang mewawancarai Gibran dan terlihat sedikit emosi si Gibran ya. Bukan emosi sih, sedikit kesel gitu ya. Oke, kita lihat videonya. Mas Gibran terkait penggunaan jet pribadinya Mas Kaisang, pripun Mas? Tanyakan Kaisang ya. Itu kan pemilikan jetnya itu kan dari MOU Shopee kabarnya. Mungkin ada bantahan atau gimana? Berarti tidak ya Mas ya? MOU yang dimaksud itu profesional antara Pemkot Solo, Teknopark sama Shopee, nggak ada yang kayak gitu ya. Oke, berarti untuk lokasi saja ya Mas ya? Berarti kan memang bukan ya Mas ya? Itu kan banyak yang ya, nggak ada seperti itu. Terkait dengan Mas Bobi juga Mas yang menggunakan jet pribadi. Nggak tahu sih, nggak terlalu denger ya beliau ngomong apa, tapi kayaknya kesel banget gitu ya. Mungkin habis jalan kaki jauh mungkin ya, lempoh gitu, jadi kesel kalau ditanya-tanya seperti itu. Serius guys, mau tanya nih, besok kalau Kaisang udah nggak jadi anak presiden, terus tiba-tiba ketemu kalian di Warmindo, dia lagi pesan telur orak-arik, mau kalian apain guys? Ini ya si Keong ini ngakunya sama wartawan kemarin soal jet pribadi itu dia nebeng ke temen karena searah. Tapi KPK bilang dong, kalau si temen yang dia sebut-sebut itu nggak ikut. Gimana maksudnya coba? Nebeng temen tapi temennya nggak ikut. Aduh ini gimana coba? Coba buzzer Mulyono, coba dong tolong jelasin. Berkali-kali dia juga sebutin seolah negesin kalau dia itu bukan pejabat publik. Tong, jadi tukang pisang pun Anda karena bapakmu itu presiden, Anda itu pakai fasilitas publik, pengamanan, pengawalan, seluruh aktivitasmu itu harus transparan karena keluarga bapakmu itu dibiayai negara dari duit pajak. Enak aja udah pakai fasilitas dari keringat publik, sosokan momen privasi-privasian. Tapi ini ada juga nih berita mengenai Pak Jokowi yang dulu itu bermain Kaskus juga gitu ya. Dan ternyata ada nih ya, disinyalir sih ya di video ini kelompok yang menjadi buzzernya dari Pak Jokowi gitu ya. Tapi kalian bisa pause video ini ya dan membaca sendiri gitu. Karena di situ banyak tulisan-tulisan yang perlu kalian baca sih ya. Kita lihat videonya. Saya termasuk Kaskuser awal-awal dulu.
Coba terangin gimana menurut kalian setelah melihat video barusan. Oke teman-teman semua, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.